cantik begini pasti sudah mandi. Udah harum baunya. Nah, semua adik-adik yang di rumah berarti siap untuk memulai ibadah kita hari ini. Ya, Amin. siap memuji nama Tuhan. Semuanya duduk di kursi, tidak boleh makan, tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil jalan-jalan, keliling-keliling rumah atau ngobrol ya Kak ya. Boleh nggak sama main Lego? Ini masih ada yang tidur-tiduran deh. Oh iya, ayo bangun, ayo bangun, ayo bangun. Ya, kita semangat ya adik-adik hari ini. Benar Kak ya? Benar. Siap memuji Tuhan? Oke. Kak ya, sebelum kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sebaiknya kita pemanasan dulu deh. Oh iya, benar Ya? benar Kak Maya. Kita jadi apa Kak? Tepuk semangat. Oh, semangat supaya adik-adik semangat ya. Iya dong. Ya, Oke, ayo. sip. Ayo semuanya berdiri adik-adik ya. Ya, siap. Siap Kak. Siap ya Kak ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Wah, adik-adik sudah semangat semua kali ya. Benar, semuanya udah semangat. Yes. Oke, sekarang adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan selanjutnya, mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk perjumpaan kami pada hari ini. Walaupun kami melalui online, tapi kami percaya jamahan Tuhan selalu ada buat kami semua, terlebih buat adik-adik yang ada di seluruh Indonesia yang menyaksikan ibadah online ini. Kami mengucap syukur Bapa untuk kasih setiamu yang tak habis-habisnya dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Kau menyertai ibadah kami dari awal sampai dengan selesainya. Dan semua kami kembalikan hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, semuanya udah siap nih Kak Maya, sedang menunggu ya. Adik-adik pasti tahu bahwa kita itu punya Tuhan Yesus yang sangat baik, benar kan? Benar, paling baik. Ayo, kita semua angkat jempolnya ya. Kita katakan bersama-sama, Tuhan Yesus kita sangat baik. Ya, semangat ya memuji Tuhan. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu dalam rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Ayo sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi adik-adik semua ya, kita katakan. Tiada kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, katakan semua, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi semuanya, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Katakan semuanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memang dasar dan luar Ya, biasa ya, Tuhan Yesus ya. itu selalu baik. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tetap baik, selalu baik. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kalian semua yang ada di rumah dan kakak-kakak yang ada di sini, Ya. kita semua ini adalah laskarnya Tuhan Yesus. Benar, Kak? benar. Siapa yang mau jadi laskar Tuhan Yesus? Langsung. Yesus maksudnya apa? Harus apa Kak ya? Harus menjadi anak-anak yang taat dan mengikuti
perintah Tuhan Yesus. Benar, dan harus berani. Benar kan? Ya, benar, harus berani. Harus berani memuji nama Tuhan dengan kencang. Yes. Mari kalian kita jadi laskar Kristus. Adik-adik harus berdiri, boleh ya? Boleh, Berdiri semangat semua ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, jebret. Saya laskar Kristus, jebret. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, jebret. Saya laskar Kristus, jebret. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tadi kalian dengar loh adik-adik nyanyinya semuanya semangat. Mantap. Terus ngikutin gerakannya juga. Semuanya mau jadi laskar Kristus ya. Yes, amin. Ya. Nah, tiba saatnya adik-adik. Kalau kita menjadi laskar Kristus itu bukan hanya pemberani, asal pemberani aja, tapi kita juga harus melihat Tuhan kita ya. Nah, adik-adik semua yang di rumah pasti sudah pernah belajar bahasa Inggris, sudah tahu bahasa Inggrisnya. Ya. Open the eyes, open. Bukalah matamu. And open my heart, bukalah Hatiku ya. Ya, kita belajar bahasa Inggris sama ya adik-adik ya. ya. Nah, memuji Tuhan sungguh-sungguh. Siap kan? Ya, siap dong. Semuanya belajar memuji Tuhan. Yes. Open the eyes and my heart, Lord. Open the eyes and my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes and my heart, Lord. Open the eyes and my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Semuanya sekali lagi angkat ya adik ya. Open the eyes and my heart, Lord. Open the eyes and my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes and my heart, Lord. Open the eyes and my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Yes. Jadi ternyata kita itu kalau mau lihat Tuhan harus dengan hati ya Kak ya. Kak, benar sekali. Nah, karena Tuhan itu melihat hati kita ya. Nah, adik-adik Tuhan itu melihat hati kita ya. Jadi adik-adik kalau mau mengasihi Tuhan, mau menjadi laskar Kristus, berarti hatinya harus yang baik, hatinya harus yang benar, sesuai yang Tuhan ajarkan. Benar sekali loh. Dan tiba saatnya kayak kita mau melihatkan firman Tuhan Ya ya. benar. Kita angkat bersama pujian adik-adik ya. Firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.
ada di rumah. Shalom. Bagaimana kabar kalian semua di rumah? Kakak percaya bahwa walaupun adik-adik tidak bisa sekolah minggu secara langsung, tapi kita bisa ibadah offline walaupun di rumah. Apalagi untuk hari ini adik-adik, kita mau belajar satu firman Tuhan. Ya adik-adik, sudah siap semuanya ya? Semua duduk yang manis, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, kakak mengajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Sikap yang baik adik-adik, mari tangannya kita lipat, matanya kita tutup. Kita duduk yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih kalau tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada buat setiap kami dan Engkau memberikan sukacita buat kami. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami yang duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Agar kami boleh menjadi terang-Mu, boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik, untuk minggu ini kakak menyampaikan satu cerita. Temanya adalah tentang karakter Tuhan Yesus Kristus, yaitu salah satunya adalah rendah hati. Mari sama-sama kita bilang adik-adik, yaitu apa? Rendah hati. Jadi adik-adik dengerin dulu ya ceritanya yang ini, adik-adik perhatikan dengan baik-baik. Hari ini aku dibelikan boneka sama mama. Udah bonekanya besar, terus belinya di luar negeri lagi. Pasti mahal. Aku seneng sekali punya boneka yang dikasih mama. Aduh, mamaku itu loh baik banget teman-teman. Kasih boneka buat aku, terus belinya juga pasti mahal. Pasti aku punya boneka yang lebih bagus dibanding teman-temanku. Apalagi temanku yang satu ini, pasti bonekanya nggak bagus, lebih bagus punyaku loh. Halo teman-teman. Siapa kakak? Kakak bawa apa? Aku juga bawa boneka loh kak. Kakak lihat kak, bonekaku unyu-unyu, imut-imut kak. Lihat pipinya cantik. Itu boneka di mana? Beli di mana? Pasti boneka murah ya. Bonekanya gak bagus kan? Bonekanya pasti belinya di tempat yang murah ini. Lebih bagusan punya aku kak. Lihat dong kak. Bonekaku boneka mahal. Mamaku banyak duit kak. Mamanya kakak gak punya duit ya? Ya, tapi kan papaku kan sudah ke toko kak. Bela-belain dong ke toko belikan boneka ini buat aku loh kak. Aku tuh sudah seneng banget. Boneka ini kan bagus juga loh kak. Iya aku tahu. Tapi yang pasti bonekaku lebih bagus dari punya kakak. Punyaku lebih besar. Dan yang pasti lebih mahal kak. Pokoknya punyaku lebih bagus. Punya kakak jelek. Punya kakak gak bagus. Ya, punya kakak jelek itu gak bagus. Punyaku lebih bagus. Lebih besar kak. Pokoknya aku tuh lebih punya kepunyaanku tuh lebih bagus dibanding punya kakak. Kakak, sedih deh aku. Aku pulang aja deh. Aku pulang ya. Dadah. Pulang sana. Firman Tuhan hari ini adalah bertemakan karakter Tuhan Yesus Kristus, yaitu rendah hati. Adik-adik bisa baca di Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Judulnya perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Adik-adik bisa buka dan baca di Alkitabnya ya adik-adik. Di Perjanjian Baru di Kitab Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Kita dengerin sama-sama ya adik-adik apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Ini bercerita tentang perumpamaan orang Farisi dengan pemungut cukai. Lihatlah adik-adik, suatu hari ada dua orang pergi ke bait Allah bersama-sama untuk berdoa. Siapakah mereka? Yang satu orang Farisi dan yang satu lagi adalah pemungut cukai.
melangkah mereka masuk ke rumah Tuhan. Si orang Farisi ini berjalan santai dan kepalanya tegak berangkat dengan bangga. Lalu orang Farisi ini berdiri, kemudian berdoa dalam hatinya seperti ini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pencina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu dan aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Orang Farisi ini menyombongkan dirinya di hadapan Tuhan Yesus. Dia berdoa kepada Tuhan dan dia menganggap bahwa dirinya lebih hebat dibanding orang lain. Terus adik-adik tahu gak apa yang dilakukan oleh orang pemungut cukai tersebut? Dia malah berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani melihat ke langit, melainkan dia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Dia minta ampun sama Tuhan dan dia tahu kalau dia orang yang rendah hati. Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan sadar kalau pemungut cukai ini adalah orang berdosa. Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus mengenai kedua orang ini? Nah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Lukas 18 ayat 14 ini berbunyi seperti ini. Kalau orang benar ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Jadi dikatakan bahwa pemungut cukai ini pulang ke rumahnya, sedangkan orang Farisi itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi adik-adik, untuk firman hari ini, kita semua harus memiliki karakter rendah hati seperti pemungut cukai tersebut. Teman-teman, tadi sudah dengerin firman Tuhan ya yang disampaikan oleh Kakak Vivi. Aku salah teman-teman, karena tadi aku sudah menghina bonekanya Kak Leli. Terus aku sudah sombong kalau aku bilang bonekaku ini pasti jauh lebih mahal dan jauh lebih bagus. Padahal teman-teman, itu kan tidak boleh teman-teman. Di firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Vivi sudah jelas mengatakan bahwa kita tidak boleh menyombongkan diri. Kita harus rendah hati. Kita tidak boleh merendahkan orang lain. Dan kita tidak boleh menganggap diri kita jauh lebih hebat dari orang lain. Ya teman-teman, gimana ya? Aku harus minta maaf teman-teman sama Kak Leli karena sudah menjelekkan boneka Kak Leli. Salah teman-teman, aku salah. Minta maaf ya teman-teman ya. Aku harus minta maaf sama Kak Leli. Aku sadar kalau itu salah. Aku mau belajar untuk rendah hati dan tidak boleh sombong lagi. Kak Lelinya mana ya? Ada Kak Vivi. Ya Kak Leli. Kak Leli tadi udah dengerin firman Tuhan kan? Ya Kak. Udah, aku minta maaf ya Kak Leli karena sudah menghina bonekanya Kak Leli. Terus aku sudah sombong, sudah merendahkan Kak Leli untuk bonekanya. Maafin aku ya Kak Leli. Oke. Kita salaman. Terima kasih Kak Leli. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus sangat senang sama anak-anak yang rendah hati, tidak sombong. Dan kalau kita melakukan kesalahan, kita harus apa? Minta maaf. Ya teman-teman, sampai ketemu. Tuhan Yesus berkati. Baiklah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita ya tentang orang Farisi dan pemungut cukai, di mana orang Farisi itu berdoa, dia menyombongkan dirinya, sedangkan pemungut cukai tersebut merendahkan dirinya. Dia tahu kalau dia bersalah dan dia minta ampun sama Tuhan. Jadi adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini, adik-adik tidak boleh sombong. Adik-adik harus memiliki karakter rendah hati, yaitu apa rendah hati adik-adik? Coba adik-adik tahu gak apa itu rendah hati? Rendah hati itu adalah tidak sombong, kemudian tidak merendahkan orang lain, terus apalagi tidak menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Nah, seperti yang ini Kak adik-adik, orang Farisi yang tadi, kalau dia berdoa,
terus dia menganggap kalau dirinya lebih hebat dari pemungut cukai tersebut. Ini pemungut cukainya. Nah, adik-adik, dari firman kita hari ini, kakak mau adik-adik semua belajar untuk memiliki karakter rendah hati, karakter untuk tidak sombong. Sebab di ayat firman Tuhan kita hari ini mengatakan, sebab barang siapa yang meninggikan diri, maka ia akan direndahkan. Tapi barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ayo coba sama-sama kita hafalkan ayat ini adik-adik. Di Lukas 18 ayat 14b. Ya, sama-sama. Lukas 18 ayat 14b. Bunyinya, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi adik-adik tidak boleh menjadi anak yang sombong. Adik-adik harus punya hati yang memiliki kerendahan hati, memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Adik-adik tidak boleh menganggap diri kita lebih hebat. Adik-adik, Tuhan Yesus senang loh sama anak-anak yang merendah hati, yang tidak sombong, terus yang menghargai semua orang. Jadi adik-adik harus punya karakter seperti Tuhan Yesus ya, karakter yang kita mau belajar seperti pemungut cukai tersebut. Ya adik-adik, tidak mau kan seperti orang Farisi? Ya adik-adik tidak mau kan? Oke, kalau semuanya sudah mengerti akan firman Tuhan kita hari ini, Kak Vivi mengundang semua adik-adik dan mama papa yang ada bersama-sama dengan adik-adik untuk kita berdoa untuk menuntut firman Tuhan kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa firman-Mu adalah firman yang menghidupi setiap kami Bapa. Dan kami mau belajar Tuhan untuk rendah hati, untuk tidak sombong, dan untuk kami Tuhan menghargai semua orang Bapa. Berkati adik-adik yang sudah mendengarkan firman-Mu, berkati juga Papa Mama yang sudah mendampingi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, sampai ketemu ya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik semua. Untuk aktivitas minggu ini, yaitu mencari 10 perbedaan dari 2 gambar yang ada di layar. Perhatikan dengan baik, adik-adik harus menemukannya dalam waktu 1 menit ya. Dimulai dari sekarang. Waktunya habis. Dan mari kita sama-sama melihat. Inilah jawabannya. Wah, adik-adik semua hebat. Semua sudah menemukan jawabannya. Sampai ketemu. Tuhan Yesus mengasihimu. Shalom, saya Hans dan saya mau bersaksi tentang cinta kasih Tuhan. Selama 2,5 bulan ini saya batuk tidak sembuh-sembuh. Waktu ujian online kemarin, puji Tuhan,
semua berjalan dengan lancar dan hasilnya baik. Sekarang saya sudah lebih sehat dan papa mama juga sehat dalam perlindungan Tuhan. Demikian kesaksian saya tentang cinta kasih Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Aku berterima kasih kepada Tuhan karena sampai sekarang Selina masih sehat dan mama, papa, Ii, oma juga. Dan Selina masih bisa belajar bermain dan beribadah walaupun di rumah. Mama masih bisa kerja. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami mau mendoakan bangsa kami Indonesia tercinta ini agar virus corona ini segera berlalu dan kami dapat bersekolah kembali dan beribadah di sekolah minggu bersama teman-teman. Tuhan Yesus berkatilah selalu gereja kami Betani Yesoya Malang serta Bapak Gembala dan jemaat-jemaatnya serta guru sekolah minggu agar tetap berikan kesehatan dan juga Kau berkati selalu. Tuhan Yesus, kami mau mendoakan orang tua kami agar Engkau dapat beri mereka kesehatan dan juga umur yang panjang. Berkatilah juga pekerjaannya mereka. Setiap teman-teman kami agar Engkau dapat sehatkan selalu dan berkati juga. Ampunilah segala dosa-dosa kami dan ajarlah kami untuk hidup seperti Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Kita akhiri ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik setiap hari demi hari. Tuhan, Engkau menunjukkan kasih setiamu kepada setiap kami anak-anak-Mu di sini. Saat ini Tuhan, kami ingin mengakhiri ibadah ini. Biarlah Tuhan, firman yang sudah adik-adik dengarkan, biarlah pujian yang sudah kami bawa, Tuhan, menjadi persembahan yang harum bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh berdoa, kami sungguh-sungguh membawa ibadah ini kepada-Mu. Haleluya. Amin. Demikianlah adik-adik ibadah online kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus semua memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.